Nun, kamu pernah nggak sih lagi santai gitu, terus tiba-tiba kepikiran, kenapa dulu orang-orang bisa seberani itu ngomongin Indonesia padahal masih dijajah? Ya juga ya, padahal zaman segitu mah ngomong kata merdeka aja bisa bahaya. Tapi ada aja orang-orang yang malah bikin partai politik untuk ngomongin nasionalisme. Iya, gila sih. Bayangin, mereka tuh nggak punya jaminan apa-apa, tapi nekat. Dan yang paling keren, mereka nggak cuma berani ngomong, tapi punya ide jelas tentang negara mereka yang pengen bangun. Dan dari situ lahirlah PNI atau Partai Nasional Indonesia yang jadi salah satu fondasi untuk semangat kebangsaan kita hingga sekarang. Iya, kadang aku mikir kalau nggak ada orang-orang yang seberani itu, mungkin arah sejarah kita bakal beda banget. Makanya di podcast kali ini kita akan bahas gimana sih perjuangan itu dimulai sampai akhirnya menjadi gerakan politik yang mengguncangkan penjajahan. Halo Sobat Sejarah, selamat datang di podcast PNI. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas salah satu organisasi nih paling berpengaruh di masa pergerakan nasional, yaitu PNI atau Partai Nasional Indonesia. Nah, katanya sih organisasi ini menjadi awal bangkitnya semangat nasionalisme di Indonesia loh. Jadi siap-siap ya. Oke, langsung aja kita kenalan dulu sama teman-teman kita yang udah siap bahas PNI dari berbagai sisi. Halo semuanya. Oke, langsung aja. Tanpa basa-basi, kita langsung kenalan nih sama bintang tamu kita kali ini. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ismail Husaini, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Rosita Pascal Naboko, biasa dipanggil Wita, absen 27. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Jamil, bisa dipanggil Fadila, nomor absen saya 22. Perkenalkan, nama saya Dinita Miselnya Julita, nomor absen ketiga. Oke, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke pembahasan ya. Oke, kita mulai dari Masnya nih. Ceritain dong kapan dan gimana sih awal berdirinya PNI? Nah, jadi PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung oleh Insinyur Soekarno bersama rekan-rekannya. Tujuan utamanya itu jelas banget, tentunya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam akses ekonomi, sosial, dan politik tanpa campur tangan penjajah. Berarti waktu itu PNI muncul buat menyatukan perjuangan rakyat ya? Bukan cuma daerah atau kelompok tertentu? Betul banget Kalula, Soekarno ingin rakyat sadar bahwa kemerdekaan itu harus diperjuangkan secara bersama-sama. Berarti PNI ini dikenal banget ya dengan semangat nasionalismenya. Tapi sebenarnya apa ya ideologi utama mereka? Ideologi PNI itu berpusat pada nasionalisme, demokrasi, dan kemandirian. Mereka ingin membangkitkan rasa cinta tanah air dan mempersatukan rakyat dengan tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Wah, keren. Jadi bukan cuma tentang politik ya, tapi juga tentang nilai persatuan. Iya, benar banget. Dan ada yang lebih keren lagi nih guys. PNI itu juga tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh hebat seperti Insinyur Soekarno, Mr. Sartono, Dr. Ciptomon, Iskandar. Mereka bukan cuma ngomong doang, tetapi mereka juga menyebarkan tulisan-tulisan yang membakar semangat nasionalisme. Wah, berarti perjuangan mereka tuh lewat pikiran dan semangat ya? Keren banget sih. Nah, kalau perjuangan pasti ada tantangan nih. Tapi gimana sih nasib PNI setelah berdiri? Iya, bener banget Nun, tantangannya tuh besar banget. Tahun 1929, Belanda panik dan menganggap PNI berbahaya karena pengaruh PNI makin besar. Lalu Belanda menangkap Soekarno dan beberapa tokoh lainnya karena dianggap telah menghasut rakyat. Peristiwa itu dikenal sebagai penangkapan Soekarno di Bandung. Waduh, terus gimana kelanjutan PNI setelah itu?
Setelah Soekarno dipenjara, PNI sempat membubarkan diri tahun 1931. Lalu muncul organisasi baru seperti Partai Perindo atau Partai Indonesia yang melanjutkan perjuangan. Tapi semangat nasionalismenya tetap hidup dan makin kuat menjelang kemerdekaan. Jadi walaupun ditekan, semangat mereka nggak pernah padam ya? Iya benar banget, mereka percaya sekali merdeka tetap merdeka. Wah, keren banget ya. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya ini, apa sih warisan penting dari PNI untuk bangsa sekarang? Iya, banyak banget. Yang pertama, PNI menanamkan semangat nasionalisme dan kemandirian yang masih relevan sampai sekarang. Dan yang kedua, dari PNI juga lahir tokoh besar seperti Insinyur Soekarno yang jadi presiden pertama di Indonesia. Berarti pengaruh PNI nggak cuma di masa lalu, tapi sampai ke arah pembentukan Indonesia modern ya. Iya, PNI itu kayak fondasi awal bagi partai-partai nasionalisme setelah merdeka. Dan nilai perjuangannya bisa kita teladani lewat kerja keras dan cinta tanah air. Nah, sekarang pertanyaan penutup nih. Kalau kita ambil semangat utama PNI, yaitu berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, apa satu hal praktis yang bisa dilakukan untuk generasi muda untuk berdikari di era digital? Kalau menurutku, berdikari di era digital adalah menciptakan konten sendiri dan tidak hanya jadi konsumen platform asing. Kita harus jadi produsen ide dan karya. Kalau aku akan fokus pada literasi, berdikari artinya mandiri dalam berpikir, yaitu dengan bijak memilih informasi dan tidak mudah terprovokasi hoaks yang memecah belah. Kalau aku berdikari di bidang ekonomi, anak muda harus berani berinovasi dan membuka lapangan kerja lewat startup atau UMKM digital daripada cuma berharap jadi PNS atau karyawan di perusahaan besar. Dan yang paling dasar, berdikari secara finansial artinya generasi muda harus mulai mengelola keuangan dan tidak konsumtif agar tidak bergantung pada utang atau tren sesaat. Wah, jawaban kalian keren-keren banget ya. Terima kasih buat Iqmal, Vita, Fadilah, dan Michelle yang udah cerita dan pandangan kalian keren banget. Wah, obrolan hari ini keren banget ya. Kita jadi tahu bahwa PNI bukan cuma partai politik biasa, tetapi simbol perjuangan untuk berdiri di kaki sendiri. Dan buat sobat sejarah, jangan lupa terus belajar dan cintai bangsa ini dengan tindakan yang nyata. Semoga makin banyak yang sadar pentingnya memahami sejarah bangsa, karena dari sejarah kita belajar bagaimana menjaga masa depan. Dan buat sobat sejarah, jangan lupa terus belajar dan cintai bangsa ini dengan tindakan nyata. Sampai jumpa di episode Jejak Bangsa berikutnya. Salam nasionalisme. Nah, ini.